Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Bagaimana dengan kisah kemarin yang kami bawakan? Pasti banyak banget yang kebawa emosi dan greget dengan kisahnya. Nah, kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik. Kisah kali ini menceritakan tentang Part 2. Suami curiga istrinya selalu keramas setiap pulang kerja. Saat ia tahu kebenarannya, ia pun menangis. Ternyata gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Part 2. Suami curiga istrinya selalu keramas setiap pulang kerja. Saat ia tahu kebenarannya, ia pun menangis. Ternyata pagi itu aroma kopi hitam buatan Ani, salah satu karyawan perempuanku, masih menggantung di udara ketika aku melangkah masuk ke toko kecil yang kini menjadi pusat kehidupanku. Toko sepatu ini yang kuberi nama Langkah Baru adalah harapan dan tantangan baru bagiku setelah perjalanan panjang penuh lika-liku sebagai seorang duda. Baru 3 bulan aku merintis usaha ini di kota besar yang hiruk pikuk dan rasanya tiap pagi selalu menjadi awal perjuangan yang baru. Karyawan-karyawan yang kupekerjakan adalah orang-orang muda dengan semangat tinggi. Ada Ani yang selalu gesit dan ramah menghadapi pelanggan. Wajahnya selalu dihiasi senyuman yang membuat pelanggan merasa nyaman. Lalu ada Fitri, gadis yang sedikit pemalu tetapi sangat teliti. Dia selalu memastikan setiap sepatu tertata rapi dan sesuai kategori. Terakhir ada Riko, satu-satunya pria di tim kecil kami. Dia tangguh dan cekatan, sering membantu pelanggan pria memilih sepatu yang cocok untuk mereka. Pagi itu suasana toko sudah mulai ramai. Ani sedang melayani seorang ibu-ibu muda yang sibuk memilih sepatu untuk anaknya. Sambil tersenyum, Ani menunjukkan beberapa model terbaru yang baru saja tiba minggu lalu. Ibu, yang ini bahannya empuk, cocok buat aktivitas sehari-hari. Ada beberapa pilihan warna juga, katanya sembari memegang sepatu kecil berwarna biru cerah. Di sisi lain toko, Fitri sibuk menata ulang rak sepatu. Dia memastikan setiap model yang dipajang tampak menarik dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Tumpukan kardus-kardus sepatu yang baru datang kemarin masih berserakan di dekat gudang menunggu untuk diperiksa dan disusun. Aku sendiri berada di sudut ruangan, memeriksa stok barang di gudang kecil di belakang toko. Ada beberapa model sepatu yang mulai menipis stoknya, terutama sepatu casual pria yang sedang tren. Aku mencatat dengan teliti di buku kecilku sambil memikirkan apakah sudah waktunya memesan ulang dari pemasok. Pak Bimo, stok sepatu sport yang hitam sudah tinggal 2 pasang lagi, Pak. Suara Fitri memecah konsentrasiku. Aku mengangguk. Iya, Fit, nanti aku cek ke pemasok. Kalau memang cepat habis, kita pesan lebih banyak. Di luar toko, Riko berdiri di depan pintu sambil memanggil pelanggan yang lalu lalang. Dengan senyumnya yang ramai dan suara lantang, dia menawarkan promo yang sedang berlaku minggu ini. Ayo Pak, Bu, ada diskon 20% untuk semua model hari ini. Jangan sampai kelewatan. Kadang aku tersenyum sendiri melihat antusiasme mereka. Mereka masih muda. Aku merasa tim kecil ini adalah salah satu berkah besar dalam hidupku. Mereka tidak hanya membantu membangun bisnis ini, tetapi juga memberiku energi baru untuk terus maju. Pagi berlalu dengan cepat. Pelanggan datang dan pergi membawa pulang sepatu-sepatu yang mereka pilih dengan hati-hati. Aku melangkah keluar dari gudang dan bergabung dengan Ani yang baru saja selesai melayani pelanggan. Ani gimana? Banyak yang tertarik sama model baru? Tanyaku. Ani mengangguk sambil tersenyum. Lumayan Pak. Model sepatu casual yang warna coklat itu banyak yang suka. Mungkin stoknya perlu ditambah lagi. Aku mencatat informasi itu di buku kecilku. Penting bagiku untuk selalu tahu apa yang diminati pelanggan, terutama karena aku masih baru dalam bisnis ini. Meski begitu, aku selalu mencoba mendengarkan masukan dari karyawan-karyawanku. Mereka lebih sering berhadapan langsung dengan pelanggan, dan pengalaman mereka sangat berharga. Ketika jam menunjukkan pukul 11, suasana toko semakin ramai. Ani dan Fitri sibuk melayani pelanggan di dalam. Sementara Riko terus berdiri di depan pintu, mengundang orang-orang yang lewat untuk mampir. Aku merasa puas melihat kerja keras mereka. Namun di balik kesibukan ini, aku sering merasa sedikit cemas. Sebagai pendatang, aku tahu betapa sulitnya bersaing di kota besar. Banyak toko sepatu lain yang lebih besar dan lebih nyaman. Tapi aku selalu meyakinkan diriku bahwa dengan kerja keras dan pelayanan yang baik, toko ini bisa berkembang. Sebelum makan siang, aku menyempatkan diri duduk sejenak di meja kasir. Aku membuka laptop untuk memeriksa laporan penjualan dan mencoba menganalisis tren pembelian. Dari data yang ada, terlihat bahwa sepatu casual dan sepatu anak-anak adalah yang paling laris. Aku mencatatnya sebagai prioritas untuk stok berikutnya. Pak Bimo, nanti siang mau makan di mana? Tanya Riko sambil mendekat. Aku tersenyum.
Kita makan di warung sebelah aja ya, kayak biasa, hemat dan enak. Riko tertawa kecil. Siap Pak, nanti saya pesan duluan. Hari terus berlalu dengan kesibukan yang tidak pernah surut. Sore harinya, aku kembali ke gudang untuk memastikan semua barang sudah tersusun rapi. Fitri membantu membawa beberapa kardus ke depan, sementara Ani sibuk menyapu lantai toko yang mulai kotor karena lalu lalang pelanggan. Pak Bimo, stok sepatu wanita model Wijas ini masih banyak tapi jarang ada yang beli, kata Fitri sambil menunjuk ke rak. Aku mengangguk. Mungkin minggu depan kita coba buat promo khusus buat model itu. Kita lihat apakah masih bisa meningkatkan penjualan. Diskusi kecil seperti ini selalu membuatku merasa bahwa tim ini benar-benar peduli dengan toko. Mereka tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi juga ingin melihat toko ini berkembang. Aku merasa beruntung memiliki mereka di sisiku. Ketika matahari mulai terbenam, aku duduk sejenak di kursi depan toko, melihat lalu lalang orang-orang di jalan. Aku merasa sedikit lega meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, tetapi setiap langkah kecil membawa harapan baru. Di dalam hati, aku bertekad untuk terus maju, bukan hanya demi diriku sendiri, tetapi juga demi karyawan-karyawan yang sudah percaya padaku. Demi toko kecil yang kini menjadi bagian penting dalam hidupku. Langkah baru bukan sekedar nama toko, itu adalah simbol dari awal yang baru, harapan yang baru, dan semangat untuk terus melangkah ke depan. Malam itu aku duduk di kursi tua yang mulai berderit. Di sudut kontrakan kecilku, laptop terbuka di atas meja sederhana, ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepul dan sebatang rokok yang asapnya melayang pelan di udara. Hening, hanya suara kipas angin tua yang memecahkan dengan malam. Aku sedang memilih dan memilah model-model sepatu yang harus kubeli untuk melengkapi stok di toko. Mata lelahku menatap layar laptop, sementara tanganku sibuk menggulir halaman demi halaman katalog dari berbagai pemasok. Sesekali pikiranku melayan, wajah Dini mantan istriku muncul sepintas seperti bayangan yang enggan pergi. Kenangan tentang pengkhianatannya masih membekas seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh. Bayangan itu selalu muncul tanpa undangan menyusul di sela-sela pikiranku saat aku sedang sendirian. Aku bisa membayangkan senyumnya yang dulu kusukai, yang kini berubah menjadi senyum yang menyakitkan. Dini yang pernah menjadi bagian dari hidupku tega berselingkuh dengan manajernya sendiri. Kehancuran rumah tanggaku, rasa malu dan sakitnya pengkhianatan terasa masih ada. Aku menghela nafas panjang berusaha mengusir bayangan itu. Dini adalah masa laluku, aku telah memutuskan untuk melangkah maju, meskipun jalan yang kutempuh tidaklah mudah. Tekadku dulu, tekad yang mendorongku untuk bangkit dari kehancuran adalah alasan mengapa aku masih bisa bertahan hingga sekarang. Toko langkah baru adalah bukti dari perjuanganku. Itu adalah simbol dari awal yang baru, dari keberanian untuk memulai lagi meskipun pernah jatuh. Aku kembali memandangi layar laptop. Dalam daftar yang kutinjau ada banyak pilihan sepatu. Model casual, formal, hingga sepatu anak-anak. Aku mencatat beberapa model yang menurutku akan diminati pelanggan. Sepatu casual pria, terutama yang berbahan kulit sintetis dengan desain minimalis, tampak sangat populer. Aku memastikan untuk memasukkan beberapa model itu ke dalam daftar belanjaku. Rokok di tanganku sudah hampir habis. Aku menyalakan sebatang lagi, berharap tembakau dan kafein ini bisa membantuku tetap fokus. Malam semakin larut, tapi aku tahu tugas ini harus selesai. Menjadi pemilik toko berarti aku harus selalu selangkah lebih maju untuk merencanakan stok barang. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Persaingan di kota ini terlalu ketat untuk itu. Ketika akhirnya daftar belanjaanku selesai, aku menutup laptop dan mematikan lampu meja. Ruangan menjadi lebih gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut kamar. Aku berdiri meregangkan tubuh yang sudah kaku berjam-jam duduk. Kontrakan ini kecil dan sederhana tapi cukup bagiku. Setidaknya ini adalah tempat di mana aku bisa berpikir, merencanakan, dan bermimpi. Aku beranjak tidur di tempat tidur, membaringkan tubuhku di atas kasur yang tidak terlalu empuk. Mata terpejam tapi pikiranku masih bergerak. Esok hari adalah tantangan baru. Aku harus bertemu pemasok, memastikan semua barang yang dipesan tiba tepat waktu. Dan tentu saja, tetap menjaga semangat timku di toko. Mereka adalah bagian penting dari langkah baru, dan aku ingin memastikan mereka merasa dihargai. Sebelum tidur, aku membisikkan doa dalam hati, doa untuk kekuatan, masa depan yang lebih baik, dan untuk harapan yang selalu menyala. Hidup memang penuh tantangan, tapi aku tahu selama aku tetap melangkah, akan selalu ada jalan ke depan. Dengan itu aku memejamkan mata, mempersiapkan diriku untuk hari yang baru. Pagi itu toko terasa sedikit sepi, jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Tetapi baru 5 pembeli yang datang berbelanja sepatu di toko. Padahal biasanya pada jam-jam seperti ini, toko sedang ramai-ramainya. Biasanya antara 10 hingga 15 pembeli bisa kami layani dalam waktu itu. Namun, entah kenapa hari ini terasa berbeda. Ani yang duduk di dekat meja kasir menghela nafas panjang. Pak Bimo, kenapa ya hari ini sepi banget? Biasanya enggak nih. Aku mengangguk sambil melari keluar toko.
Jalanan pun tampak lebih lengang dari biasanya. Mungkin lagi ada acara di tempat lain, atau orang-orang masih sibuk kantor. Jawabku mencoba menenangkan. Fitri yang sedang menata rak sepatu ikut bersuara. Iya, aneh banget. Biasanya pagi sampai siang selalu ramai. Rasanya kayak ada yang kurang hari ini. Untuk mengisi waktu luang, kami memutuskan untuk membersihkan rak sepatu di bagian toko yang lain. Ani dan Fitri mulai menyusun ulang beberapa model sepatu. Sementara aku mengecek kembali daftar stok di laptop. Sesekali kami berbincang untuk mengusir rasa bosan. Fit, kayaknya kamu makin dekat sama Riko deh. Ujar Ani tiba-tiba sambil tersenyum jahil. Fitri yang sedang memegang sepatu langsung salah tingkah. Ah, enggak kok kak, kita cuma teman kerja biasa. Katanya sambil berusaha mengelak meskipun wajahnya mulai memerah. Aku yang mendengar percakapan itu ikut tersenyum. Satu toko gak boleh pacaran loh, kataku setengah bercanda. Ani langsung menimpali dengan nada serius. Iya pak, kalau pacaran di tempat kerja nanti kinerjanya bisa terganggu. Gak fokus kerja malah fokus yang lain. Fitri langsung terdiam dan melamun sejenak. Mungkin takut ucapanku tadi benar-benar serius. Melihat reaksinya aku tidak bisa menahan tawa. Santai Fit, aku cuma bercanda. Kalau kalian memang saling suka ya gak apa-apa. Yang penting tetap profesional dan fokus kerja. Ani ikut tertawa. Lihat tuh Fitri, mudah banget dibecandain. Bukannya langsung tegang. Fitri hanya tersenyum malu-malu sambil kembali fokus menyusun sepatu. Suasana di toko perlahan menjadi lebih santai. Candaan kecil seperti ini ternyata cukup efektif untuk mengusir kejenuhan kami di tengah hari yang sepi. Meskipun tidak banyak pelanggan yang datang, aku merasa senang bisa menjaga semangat tim tetap tinggi. Ketika jarum jam mendekati angka 12, aku mulai berpikir untuk mencoba strategi baru agar lebih menarik banyak pelanggan. Tapi untuk saat ini aku memutuskan untuk menikmati momen santai bersama timku. Kadang di tengah kesibukan usaha, kebersamaan seperti ini adalah hal yang paling berharga. Waktu menunjukkan pukul 2 siang dan akhirnya pelanggan mulai berdatangan. Beberapa ibu-ibu muda membawa anak-anak mereka yang berlari ke sana kemari di dalam toko. Ani dan Fitri segera bersiap di posisi masing-masing untuk melayani. Aku juga turun tangan membantu seorang bapak yang mencari sepatu formal untuk pekerjaannya. Pak, sepatu model ini cocok buat acara formal. Bahannya kuat dan nyaman, kataku sambil menunjuk ke salah satu model terbaru. Bapak itu mencoba sepasang sepatu tersenyum puas, lalu membawanya ke kasir. Sementara itu Ani sibuk membantu seorang ibu yang sedang memilih sepatu untuk anaknya. Bu, sepatu ini empuk dan ringan, cocok buat aktivitas sehari-hari, katanya sambil menunjukkan model sepatu anak yang berwarna cerah. Suasana toko perlahan kembali ramai. Aku merasa lega melihat pelanggan mulai berdatangan. Mungkin tadi pagi hanya kebetulan sepi, pikirku. Dalam hati aku bertekad untuk terus mencari cara meningkatkan jumlah pelanggan, terutama di jam-jam sepi seperti tadi pagi. Saat sore tiba, Riko kembali ke toko setelah menyelesaikan tugasnya membeli barang. Ia membawa kardus-kardus kecil yang berisi aksesoris tambahan untuk sepatu. Pak Bimo, ini barang yang tadi Bapak pesan, katanya sambil menata kardus-kardus itu di meja belakang. Terima kasih Riko, sekarang coba bantu Ani melayani pelanggan di depan ya, jawabku. Riko mengangguk dan segera bergabung dengan Ani. Malam harinya setelah toko tutup, kami semua duduk bersama untuk berbincang-bincang. Aku merasa perlu mengajak mereka berdiskusi soal strategi untuk meningkatkan penjualan. Hari ini lumayan sepi di pagi hari, kira-kira ada ide dari kalian bagaimana? Supaya kita bisa menarik lebih banyak pelanggan di jam-jam seperti itu. Ani mengangkat tangan. Pak, gimana kalau kita coba buat promo khusus pagi? Misalnya diskon tambahan buat pembelian sebelum jam 10. Aku mengangguk, merasa itu ide yang cukup bagus. Itu ide yang menarik, Ani. Kita bisa coba promosikan melalui media sosial dan spanduk kecil depan toko. Nanti aku coba atur desainnya, jawabku. Fitri juga menyahut. Pak, mungkin kita bisa kerjasama dengan tempat makan di sekitar. Misalnya pembeli yang belanja di pagi hari bisa dapat voucher diskon di warung sebelah. Aku ngangguk lagi, merasa bahwa ide-ide ini patut dicoba. Riko yang biasanya lebih pendiam ikut menyarankan. Gimana kalau kita bikin live streaming di media sosial, Pak? Tunjukkan model sepatu terbaru kita. Kasih harga promo khusus buat yang nonton. Aku tersenyum lebar, merasa bangga dengan semangat mereka untuk berinovasi. Setelah diskusi selesai, aku meminta mereka pulang lebih awal agar bisa beristirahat. Aku sendiri duduk sejenak di kursi toko, merenungkan rencana-rencana baru yang sudah kami buat. Semoga besok menjadi hari yang lebih baik, pikirku dalam hati. Dengan keyakinan itu, aku mengunci toko dan melangkah pulang, siap menyambut tantangan hari esok. Pagi itu seperti biasa, aku datang lebih awal ke toko. Aku memastikan semua persiapan untuk membuka toko sudah siap.
Rak-rak sepatu tersusun rapi, lantai bersih, dan daftar barang yang akan dipajang sudah lengkap. Sambil mengecek beberapa hal terakhir, aku mendengar tawa kecil dari sudut toko. Kulihat Riko dan Fitri sedang bercanda meski Riko terlihat sedikit canggung dan berusaha cuek. Fitri di sisi lain tampak menikmati situasi dengan senyum yang sulit disembunyikan. Riko, Fitri, pagi-pagi udah mesra aja, kataku sambil melangkah ke arah mereka. Mereka langsung terdiam dan Riko hanya bisa menggaruk kepalanya dengan wajah malu. Ah, enggak pak, cuma ngobrol aja biasa. Kila Fitri dengan cepat, wajahnya mulai memerah. Ani yang sedang merapikan meja kasir ikut menimpali. Pak, mereka itu cuma belum berani ngaku, padahal dari bahasa tubuhnya kan jelas banget. Aku tertawa kecil melihat reaksi mereka berdua. Tenang aja, santai, yang penting jangan sampai lupa kerja ya, kataku sambil melempar senyum. Melihat suasana mulai mencair, Ani tiba-tiba mendekatiku dengan nada suara berbeda. Pak Bimo, ngomong-ngomong soal hubungan, Bapak sendiri kapan nyari pasangan lagi? Masa sendirian terus? Pertanyaan ini seperti petir di pagi yang cerah. Aku terdiam sejenak. Rasanya seperti waktu berhenti, dadaku terasa sesak. Bayangan tentang Dini mantan istriku kembali menghantui. Meski sudah lama berlalu, sakit hatinya masih sama. Bagaikan bom waktu, rasa perih itu bisa meledak kapan saja, termasuk saat pembicaraan seperti ini. Aku berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan perasaanku kepada mereka. Ani, kamu tahu nggak? Mencari pasangan itu nggak semudah cari sepatu. Jawabku sambil tertawa kecil mencoba mengalihkan suasana. Kenapa nggak coba aja, Pak? Hidup itu kan nggak selalu soal kerja. Ani mendesak. Suaranya lembut, namun penuh dengan rasa ingin tahu. Aku memandangnya sejenak, kemudian dengan nada bercanda menjawab. Kalau gitu kamu aja gimana, Ani? Mau nggak jadi istri saya? Aku tertawa keras mencoba membuat suasana ringan. Ani tertawa terbahak-bahak. Pak, nggak nyangka loh bisa ngelucu juga. Tapi maaf ya, saya belum siap, katanya sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Fitri dan Riko ikut tertawa mendengar candaan itu, meski aku bisa melihat ada rasa penasaran di mata mereka. Aku melanjutkan dengan nada lebih serius. Jujur saja, mencari pasangan itu nggak mudah buat saya. Bukan karena trauma atau apa, tapi saya merasa belum menemukan seseorang yang benar-benar cocok. Mereka mengangguk pelan, seolah memahami maksudku. Meskipun aku selalu bersikap terbuka dengan mereka, ada bagian dari diriku yang kusimpan sendiri. Membicarakan pernikahan dan hubungan selalu membawaku kembali ke masa lalu bersama Dini. Meski sudah kuberitahu kepada mereka bahwa aku seorang duda, aku masih merasa sulit untuk membicarakan hal itu tanpa rasa sakit. Ya sudah Pak, kalau suatu hari ketemu yang cocok, kasih tahu kita ya, kita siap bantu kasih saran, kata Ani sambil tersenyum. Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Siap, tapi sekarang fokus dulu sama toko. Jam sudah menunjukkan pukul 9. Waktunya kita buka. Dengan sigap, kami semua menempati posisi masing-masing. Ani di meja kasir, Fitri mulai menata sepatu di rak depan. Sementara Riko berdiri di pintu, siap menyambut pelanggan pertama yang datang. Pagi itu, meski sempat terselip perasaan berat saat membicarakan masa lalu, aku merasa ada energi baru. Mungkin karena suasana yang hangat dari timku atau mungkin karena aku tahu mereka peduli. Pintu toko pun terbuka, menandai dimulainya hari baru. Aku berdoa dalam hati agar hari ini membawa keberuntungan bagi kami semua. Bagaimanapun hidup terus berjalan dan seperti toko ini, aku harus terus membuka pintu untuk peluang baru. Tiba-tiba ada pembeli datang. Mereka tampak ceria, berlarian kecil di depan mereka. Aku bisa mendengar tawa kecilnya memecah kesunyian toko. Kedua wanita itu berjalan pelan menuju rak sepatu anak-anak lalu mulai melihat-lihat. Namun, salah satu dari mereka tampak bingung. Ani dan Fitri yang masih sibuk dengan pelanggan lain tidak segera menyapa mereka. Aku memutuskan untuk turun tangan. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku sambil mendekati mereka. Wanita yang lebih tua dari keduanya yang tampaknya ibu dari anak kecil itu tersenyum canggung. Pagi Pak, kami sedang cari sepatu buat anak saya, tapi belum nemu yang cocok. Aku mengangguk sambil melirik rak sepatu anak-anak. Untuk sekolah ya Bu? Wanita itu mengangguk. Iya Pak, yang nyaman buat dipakai sehari-hari tapi juga kuat. Aku mulai menunjukkan beberapa model sepatu yang populer untuk anak-anak. Kalau untuk sekolah mungkin model ini bisa jadi pilihan Bu. Bahannya ringan dan empuk, tapi soalnya cukup kuat untuk aktivitas anak-anak. Sambil menjelaskan, aku memperhatikan wanita yang lebih muda di sampingnya. Ada sesuatu tentangnya yang terasa familiar, baik dari perawakannya maupun cara dia bicara. Rambut hitam panjang terurai rapi, dan dia sesekali tersenyum kecil tapi tidak banyak bicara. Aku berusaha fokus pada pelanggan, tapi mataku terus saja tertarik padanya. Wanita yang lebih tua yang ternyata adalah kakaknya akhirnya memutuskan untuk mencoba beberapa model sepatu yang aku tunjukkan. Dia memanggil anaknya untuk mencoba sepatu-sepatu itu, sementara aku membantu memastikan ukuran yang pas.
Selama proses itu, aku mencoba untuk tidak terlalu mencuri pandang pada adiknya, tetapi sulit rasanya. Ada sesuatu yang mengingatkanku pada seseorang. Ketika mereka selesai membeli sepatu, aku mengantar mereka ke kasir. Wanita muda itu akhirnya berbicara. "Terima kasih ya Pak, pelayanannya ramah sekali." Aku hanya tersenyum, merasa sedikit gugup tapi tetap berusaha profesional. "Sama-sama Bu, semoga sepatunya nyaman buat anaknya. Kalau ada kebutuhan lain, silakan mampir lagi." Mereka pun keluar dari toko dan aku masih saja memandangi punggung mereka hingga menghilang di kejauhan. Aku tidak sadar kalau Fitri sudah berdiri di belakangku. "Pak Bimo, tadi itu kenapa sih kok kayaknya ngeliatinnya beda banget?" tanyanya sambil menyeringai. Aku langsung tersentak. Enggak kok, cuma ya mereka pelanggan biasa saja," jawabku mencoba mengelak. Namun Fitri tidak mudah menyerah. "Iya, pelanggan biasa yang dipandangi kayak lagi lihat mantan. Ngaku aja Pak, Bapak kenal ya sama yang muda tadi." Ani yang baru selesai melayani pelanggan lain ikut mendekat. Ada gosip apa nih? Siapa yang dilihatin Pak Bimo?" Fitri dengan semangat langsung menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Ani mendengarkan dengan penuh semangat. Dia ikut meledek. "Wah Pak, kalau emang naksir kenapa nggak langsung minta nomor teleponnya aja tadi? Kesempatan loh." Aku hanya bisa tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Udahlah, kalian ini suka banget bercanda. Orang tadi cuma pelanggan biasa." Namun dalam hati, aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Wajah wanita muda itu terus terbayang-bayang di pikiranku. Rasanya seperti dejavu. Seolah aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi di mana ya? Aku tidak tahu pasti. Yang pasti ada sesuatu tentangnya yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkannya. Hari itu berlalu dengan suasana yang tetap hangat di toko. Meski candaan Ani dan Fitri terus berlanjut sepanjang hari, aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaan. Namun rasa penasaran tentang wanita itu terus menghantui pikiranku, bahkan hingga malam tiba. Malam itu setelah toko tutup, aku duduk di teras kontrakanku seperti biasa. Laptop terbuka di depanku, dengan daftar pemasok sepatu yang harus aku pilih untuk koleksi baru di toko. Di sebelah laptop, ada secangkir kopi yang masih mengepul, dan ponselku yang tergeletak di meja. Suasana malam itu begitu tenang, hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar dari kejauhan. Setelah beberapa saat membeli sepatu untuk toko, aku mengambil ponsel dan membuka media sosial. Kebiasaan ini sudah lama terjadi. Hal ini menjadi caraku melepas rindu pada kampung halaman. Aku sering melihat story teman-teman lama di Facebook, sekedar ingin tahu bagaimana kabar mereka. Saat jari-jariku menggulir layar, pandanganku terhenti pada sebuah foto yang terasa sangat familiar. Aku memperbesar foto itu, memperhatikan wajah seorang wanita yang tampak akrab. Wajahnya sangat mirip dengan wanita muda yang kulihat di toko tadi pagi. Hatiku langsung berdegup kencang. Dengan penasaran, aku mulai mencari tahu lebih banyak. Aku membuka foto profilnya, melihat story dan unggahan-unggahannya. Ternyata benar, itu adalah dia. Nama wanita itu Lia, seorang perawat di salah satu rumah sakit ternama di kota ini. Ada beberapa foto bersama anak kecil yang tadi pagi bersamanya, juga wanita yang lebih tua yang sepertinya adalah kakaknya. Tanpa berpikir panjang, aku mengirim permintaan pertemanan. Jari-jariku sedikit gemetar saat menekan tombol itu. Entah kenapa, mungkin karena ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Setelah itu aku meletakkan ponsel dan mencoba kembali fokus pada laptop. Namun pikiranku terus melayang pada Lia. Ada sesuatu tentang dirinya yang membuatku merasa berbeda. Rasa penasaran bercampur harapan kecil yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, pagi datang seperti biasa. Aku tiba di toko lebih awal untuk memastikan semuanya siap sebelum pelanggan mulai berdatangan. Promo yang kami jalankan hari sebelumnya berjalan dengan lancar, dan aku merasa semangat untuk melanjutkan momentum itu. Ani dan Fitri datang tak lama setelahku, membawa energi pagi mereka yang ceria. "Pagi Pak Bimo, hari ini semoga lebih ramai lagi ya," sapa Ani sambil tersenyum. "Amin Ani, kita harus tetap semangat," jawabku sambil tersenyum. Riko juga muncul, membawa beberapa barang pesanan yang baru diantar dari pemasok. "Ini barang baru datang Pak, mau langsung disusun di rak?" tanyanya. "Iya Riko, kamu sama Fitri bisa mulai menyusunnya di bagian depan ya. Pastikan semua barang promo terlihat jelas," instruksiku. Hari itu, toko kembali dipenuhi pelanggan sejak pagi. Aku sibuk membantu melayani mereka, memastikan semuanya berjalan lancar. Hingga siang hari, suasana toko tetap ramai. Aku merasa puas melihat pelanggan datang dan pergi dengan senyum puas, membawa sepatu yang mereka beli. Saat jam makan siang tiba, kami bergantian untuk istirahat dan makan. Aku duduk di ruang belakang toko, menikmati sepiring nasi dan lauk sederhana. Di sela-sela makan, aku membuka ponselku untuk mengecek notifikasi. Betapa terkejutnya aku ketika melihat bahwa permintaan pertemananku dengan Lia telah diterima. Hatiku langsung berdebar kencang.
Aku membuka profilnya lagi, kali ini dengan lebih santai. Rasanya aneh, tapi ada kebahagiaan kecil yang menyelinap di hatiku. Sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Perasaan ringan, seperti ada harapan baru yang telah muncul sekian lama hidup dalam kesendirian. Fitri yang masuk ke ruang belakang untuk makan siang langsung menyadari perubahan di wajahku. "Pak, senyum-senyum sendiri nih, ada apa?" Aku terkesiap dan langsung menutup layar ponsel. "Ah, enggak kok. Cuma lagi baca sesuatu yang lucu," jawabku sambil tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa maluku. Namun Fitri tidak mudah dibodohi. "Pak, gak mungkin cuma baca sesuatu, pasti ada yang spesial ya. Ngaku aja, Pak." Ani yang kebetulan masuk ke ruangan ikut bergabung. Ada apa nih? Pak Bimo ketemu gebetan baru ya?" Aku hanya bisa menggeleng sambil tertawa kecil. "Kalian ini suka banget bikin gosip. Fokus aja makan siangnya ya." Meskipun aku berusaha mengelak, dalam hati aku tahu bahwa mereka benar. Lia memang terasa spesial meski kami baru bertemu dan belum pernah benar-benar berbicara. Tapi ada sesuatu yang berbeda tentang perasaan ini. Entah apa, tapi aku ingin mencari tahu lebih banyak tentangnya. Hari itu aku menjalani pekerjaan dengan semangat yang tak biasa. Ada kebahagiaan kecil yang menemani setiap langkahku. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama. Lia entah bagaimana telah mengubah hari-hariku. Aku merasa seperti menemukan harapan baru dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa lebih hidup. Sejak pertemanan kami di media sosial berubah menjadi percakapan intens lewat pesan, aku dan Lia makin akrab. Kami berbicara hampir setiap malam, membahas banyak hal. Mulai dari pekerjaan hingga cerita ringan sehari-hari. Lia punya cara berbicara yang hangat dan membuatku merasa nyaman. Tidak jarang tawa kecilku pecah saat membaca pesan-pesannya. Rasanya seperti ada warna baru yang mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Suatu malam, setelah beberapa minggu berbicara lewat pesan, Lia mengirim pesan. "Bimo, apa aku boleh punya nomor teleponmu? Rasanya akan lebih mudah kalau kita bicara langsung." Aku sempat tertegun membaca pesan itu. Hatiku berdebar tapi aku merasa siap. Aku membalas pesan itu dengan nomor teleponku. Dan sejak itu komunikasi kami semakin lancar. Malam itu 1 jam sebelum toko ditutup, aku sedang duduk di meja kasir. Dengan teliti aku menghitung pendapatan hari ini. Hari ini berjalan cukup baik dengan banyak pelanggan yang memanfaatkan promo yang kami tawarkan. Di sela-sela menghitung uang, aku mendengar pintu toko terbuka. Seorang wanita cantik dengan jaket denim masuk ke toko. Ani yang berada di depan segera menyambutnya. "Selamat sore, Mbak. Mau cari sepatu model apa?" tanya Ani ramah. Wanita itu tersenyum kecil lalu menjawab, "Saya tidak mencari sepatu, saya mencari Pak Bimo." Mendengar namaku disebut, Ani langsung melirik ke arahku dengan ekspresi penasaran. Dia berjalan cepat ke meja kasir dan berbisik, "Pak, ada wanita cantik nyariin Bapak." Aku mendongak dengan dahi berkerut. "Siapa?" "Gak tahu tapi cantik banget, Pak. Cepetan ke depan, nanti keburu pergi," kata Ani sambil tersenyum penuh arti. Aku berdiri, sedikit bingung sekaligus penasaran. Siapa yang mencariku malam-malam begini? Ketika aku mendekati wanita itu, hatiku langsung berhenti sejenak. Lia, dia berdiri di sana, tersenyum lembut sambil melambai kecil. "Lia, kamu kok di sini?" tanyaku setengah terkejut, setengah senang. Lia mengangguk sambil tertawa kecil. "Aku baru selesai tugas di rumah sakit, kebetulan lewat sini. Jadi aku pikir kenapa nggak mampir. Lagi pula aku mau mengundang kamu ke acara ulang tahun keponakanku, Sabtu depan," jelasnya. Aku tertegun mendengar ajakannya. "Ulang tahun keponakan?" Lia mengangguk lagi. "Iya, aku tahu ini mendadak, tapi aku benar-benar ingin kamu datang. Akan ada keluargaku juga." Hatiku mendadak campur aduk. Aku merasa senang sekaligus bingung. Ajakan ini bukan hal yang ringan. Aku sadar sepenuhnya aku bukan pria biasa. Aku adalah seorang duda. Dan datang ke acara keluarga seperti itu bisa jadi rumit. Tapi di sisi lain, aku juga merasa tidak ingin mengecewakan Lia. Aku gak bisa janji, Lia," jawabku jujur. "Tapi aku usahakan datang ya." Lia tersenyum tampak mengerti. "Gak apa-apa, Bim. Aku ngerti kalau kamu butuh waktu. Tapi aku harap kamu bisa datang ya." Setelah itu Lia berpamitan dan melangkah keluar toko. Aku menatapnya pergi. Masih merasa sedikit bingung dengan perasaan yang berputar di kepalaku. Baru beberapa langkah menuju meja kasir, Fitri dan Ani langsung menyambutku dengan tatapan penuh arti. Wah, Pak Bimo. Siapa tadi? Kok cantik banget?" tanya Ani sambil menyeringai lebar. Fitri menambahkan, "Iya, Pak. Sampai bawa undangan segala. Serius banget nih." Aku hanya bisa menghela nafas sambil menggelengkan kepala. "Kalian ini terlalu banyak nonton drama. Sudah, tutup toko ya. Sudah hampir jam 7. Ujarku mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tapi ledekan mereka tidak berhenti sepanjang sisa waktu kami menutup toko.
Aku hanya bisa tersenyum kecil, meski di dalam hati pikiranku terus melayang pada Lia. Sabtu depan jika aku benar-benar datang, aku tahu itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dalam hidupku. Dan aku tidak yakin apakah aku siap untuk itu. Tapi satu hal yang pasti, Lia telah membawa harapan baru yang sudah lama hilang dalam hidupku. Malam itu aku duduk di sofa tua di depan TV yang menyala tanpa benar-benar kutonton. Laptop tergeletak di meja, tapi aku lebih asik dengan ponsel di tanganku. Jari-jariku sibuk mengetik pesan untuk Lia, wanita yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hatiku. Percakapan kami mengalir seperti aliran sungai, ringan tapi penuh kehangatan. Lia memiliki cara bicara yang sederhana tapi menyenangkan, membuatku merasa selalu ingin tahu lebih banyak tentangnya. Aku bertanya padanya, bagaimana kerja di rumah sakit Lia? Lancar. Pesannya masuk beberapa detik kemudian. Biasa aja sih mas, tapi sekarang ada atasan pindahan dari rumah sakit lain yang agak nyebelin. Aku mengurutkan dahi. Nyebelin gimana? Lia mengetik cukup lama. Sebelum akhirnya pesan itu muncul. Dia itu suka galak banget mas. Sok banget sama SOP dan kadang juga nyindir hal-hal kecil di depan banyak orang. Pernah waktu itu aku telat sedikit, terus aku dimarahi di depan perawat-perawat lain. Malu banget rasanya. Aku tersenyum kecil, meski dalam hati sedikit merasa kesal mendengar cerita itu. Ya, mungkin dia cuma pengen disiplin, Lia. Jangan diambil hati ya. Sekarang coba diperbaiki lagi, biar nggak telat dan nggak kena omel. Balasku sambil menambahkan emoji ketawa. Pesan balasannya masuk dengan cepat. Iya sih mas, tapi ya tetap aja, kadang nyebelin. Kalau mas gimana? Toko sepatu gimana? Lancar-lancar aja. Aku menjawab dengan jujur. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Meskipun ada masalah ramai dan sepi, itu udah resiko usaha. Yang penting sabar dan terus ulet. Untuk karyawan mereka juga baik, sudah kuanggap seperti keluarga, tapi tetap profesional dalam kerja. Lia membalas dengan nada bercanda. Enak banget ya kerja sama Mas Bimo, kayaknya gak ada tekanan. Aku hanya membalas dengan emoji senyum, tapi dalam hati aku merasa sesuatu yang berbeda, seperti ada kenyamanan yang lama hilang tapi kini kembali. Lia adalah sandaran baru untuk hati dan pikiranku. Percakapan kami meski sederhana terasa seperti pelipur lara untuk setiap beban yang kadang tak tahu harus kuceritakan pada siapa. Hari-hari berganti dan percakapan kami semakin intens. Lia bukan hanya menjadi teman bicara tapi juga seseorang yang selalu kutunggu pesannya. Malam-malam panjang yang dulu sering terasa sunyi, kini terasa lebih hangat dengan kehadirannya di layar ponselku. Bahkan aku mulai memperhatikan perubahan kecil pada diriku sendiri. Senyuman yang lebih sering muncul, pikiran yang lebih ringan, dan perasaan rindu yang sulit dijelaskan. Suatu malam saat aku duduk di meja kerja di kontrakan, Lia mengirim pesan. Mas, kalau suatu hari aku datang lagi ke toko, kira-kira bakal bikin heboh nggak? Aku tertawa kecil membaca pesannya. Mungkin bakal bikin heboh, karyawan di toko suka usil, apalagi kalau tahu kamu datang buat nyari aku. Masa sih? Mereka baik-baik kok waktu itu, kayaknya nggak mungkin usil. Balasnya dengan emoji tertawa. Aku mengetik cepat. Baik di depan kamu aja, kalau aku, mereka sering banget ledek, apalagi soal kamu. Aku menambahkan emoji mata melirik mencoba bercanda. Lia hanya membalas dengan emoji pipi merah dan aku tersenyum lebar. Malam itu, aku duduk di sofa dengan ponsel di tangan, asik berbincang dengan Lia. Tawa kecilku sesekali pecah membaca pesan-pesan recehnya. Lia adalah sosok yang ceria dan percakapan dengannya selalu berhasil membuatku melupakan segala beban. Malam yang sederhana itu terasa begitu indah sampai tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah panggilan masuk dengan nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Aku terdiam sejenak. Ragu untuk mengangkatnya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Aku berpikir mungkin saja ini panggilan penting yang tak boleh kuabaikan. Aku pun menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telingaku. Halo, siapa ini? Tanyaku dengan nada datar. Suara di seberang sana terdengar agak pelan tapi cukup jelas untuk membuatku tertegun. Halo, ini Mas Bimo. Ada kejanggalan dalam suara itu, sesuatu yang familiar tapi samar di ingatanku. Aku mencoba menjawab dengan sopan. Ya, saya Bimo, ini siapa ya? Kemudian jawaban yang aku dengar bagaikan petir yang menyambar di malam yang tenang. Ini aku Mas, Dini, istrimu. Sejenak dunia terasa berhenti. Tanganku gemetar dan aku hanya bisa terdiam. Nama itu, suara itu, memutar ulang, ingatan masa lalu yang selama ini berusaha kulupakan. Kenapa sekarang? Kenapa saat kehidupanku mulai berwarna lagi dengan Lia? Aku menghela nafas panjang mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya berkata, ada apa kamu menghubungiku? Hubungan kita sudah selesai. Aku tidak mau ada urusan lagi dengan wanita seperti kamu. Dini terdiam sejenak, suaranya terdengar gemetar ketika akhirnya menjawab. Maaf mas kalau aku mengganggu. Aku dapat nomor ini dari Rizky teman kerjamu dulu. Aku cuma ingin menyampaikan sesuatu. Ibu sudah meninggal 3 hari yang lalu.
Kata-katanya menusuk dadaku. Mertua yang dulu sering membuatku jengkel dengan sikapnya yang rewel ternyata kini telah tiada. Meskipun begitu aku tetap menganggapnya seperti ibuku sendiri. Tanpa sadar air mata mengalir dari mataku. Aku mengusap wajahku dengan tangan gemetar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kataku pelan, suara serak menahan emosi. Kenapa baru ngabari sekarang? Dini melanjutkan dengan suara lirih. Aku bingung mas, setelah apa yang terjadi aku tidak tahu bagaimana harus menghubungimu. Tapi sebelum meninggal, ibu berpesan agar aku menemuimu dan minta maaf. Dia bilang aku harus menebus kesalahanku. Aku menarik nafas dalam-dalam, perasaanku bercampur aduk di dalam hatiku. Dendam lama yang belum sepenuhnya hilang, rasa bersalah karena tidak bisa menemani mertua di saat-saat terakhirnya, dan ketidaknyamanan karena Dini tiba-tiba kembali dalam hidupku. Aku tidak punya waktu Dini, aku tidak bisa menemuimu. Jawabku singkat mencoba mengakhiri pembicaraan, namun Dini tidak menyerah. Mas, tolong, aku hanya butuh waktu sebentar, kita bisa bicara di tempat yang netral. Aku mohon mas. Sebelum aku sempat menjawab, telepon bergetar lagi. Sebuah panggilan masuk lain muncul di layar. Kali ini dari Lia. Aku panik, tanpa pikir panjang aku mengakhiri panggilan dengan Dini dan segera menjawab telepon dari Lia. Halo mas, suara Lia terdengar lembut seperti biasa. Mas lagi sibuk ya? Aku ganggu nggak? Aku berusaha menenangkan diri dan menjawab dengan nada biasa. Oh, enggak kok Lia, tadi ada telepon masuk. Lia terdengar sedikit ragu. Telepon penting. Maaf ya kalau aku ganggu. Aku tadi ngechat tapi mas gak balas, jadi aku kira mas sudah tidur. Aku mencari alasan yang tidak akan membuatnya curiga. Enggak Lia, aku belum tidur kok, tadi cuma urusan sebentar. Lia terdengar menghela nafas lega. Oh, syukurlah. Kalau gitu mas istirahat ya, udah malam juga. Besok kita lanjut ngobrol lagi. Iya Lia, kamu juga istirahat ya. Selamat malam, jawabku sambil mencoba terdengar setenang mungkin. Setelah panggilan itu berakhir, aku meletakkan ponsel di meja dan menyandarkan kepala ke sofa. Pikiran di kepalaku terasa penuh dan berantakan. Di satu sisi, Lia adalah kebahagiaan baru yang mulai kurajut perlahan. Di sisi lain, Dini kembali membawa bayang-bayang masa lalu yang seharusnya sudah terkubur. Ketika aku hendak memejamkan mata, notifikasi pesan masuk membuatku melirik ponsel. Sebuah pesan dari nomor Dini muncul di layar. Isinya singkat tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Maafkan aku mas, aku mengaku salah. Aku menghela nafas panjang, meletakkan ponsel di meja, dan menutupi wajahku dengan bantal. Malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Aku tahu aku harus mengambil keputusan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terasa begitu sulit. Sekarang, Bimo berada di atas dua hati yang tak bisa ia pilih. Mencintai Lia adalah hal baru yang mulai ia rasakan, namun di lain sisi Dini masih berada di dalam hatinya. Bagaimanakah kisah Bimo, Lia, dan Dini? Mana yang akan Bimo pilih? Tunggu di video selanjutnya.